Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari kelas 3G dengan NIM 105401126724. Baik, di sini saya akan simulasi atau praktik mengajar di sekolah dasar untuk tingkat kelas 2 SD. Nah, ini tuh bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah atau UAS dari dosen pengampu dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Judul dari materi yang akan saya bawakan yaitu hak dan kewajiban. Nah, dari materi ini itu memiliki 3 tujuan. Yang pertama itu menjelaskan apa sih pengertian hak dan kewajiban. Nah, terus yang kedua itu menyebutkan contoh dengan hak kewajiban di sekolah. Terus yang ketiga itu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan mulai praktek mengajarnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian semua sehat dan apakah kalian sudah sarapan dari rumah? Dari kelihatannya kalian semangat banget ya hari ini. Baik, pertama-tama ibu mau perkenalan nama ibu. Baik, nama ibu itu Nur Hikmah, bisa dipanggil Ibu Hikmah. Baik, di sini itu ibu akan mengajar kalian untuk menggantikan wali kelas kalian yang tidak bisa masuk untuk hari ini. Baik, jadi hari ini itu kita belajar apa anak-anak? Ada yang tahu nggak? Nah, hari ini tuh kita belajar PKN dengan materi hak dan kewajiban. Nah, baik, sebelum pelajaran dimulai, mari kita sama-sama membaca doa dalam hati. Doa dimulai. Baik, doa selesai. Nah, kan tadi Ibu sudah bilang kalau materi yang akan kita pelajari hari ini tuh tentang hak dan kewajiban. Jadi Ibu mau nanya apa sih yang kalian ketahui tentang hak dan kewajiban? Nah, kalau ada yang tahu boleh mengangkat tangannya. Baik, tidak ada yang mengangkat tangannya. Di sini Ibu akan menjelaskan apa sih hak dan kewajiban itu. Nah, jadi hak itu adalah sesuatu yang boleh kita terima dan setiap anak itu memiliki hak yang harus dihormati. Nah, jadi itu pengertiannya anak-anak. Nah, terus pengertian dari kewajiban. Nah, kewajiban ini itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, kewajiban ini itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini itu Ibu akan berikan contoh hak dan kewajiban di sekolah. Nah, yang pertama contoh kewajiban siswa di sekolah. Mungkin ada yang tahu, boleh angkat tangannya. Kalau nggak ada, baik, Ibu akan berikan contoh kewajiban siswa di sekolah. Itu apa saja sih? Nah, yang pertama itu belajar dengan nyaman. Nah, terus yang kedua itu mendapat bimbingan guru di sekolah dasar. Terus yang ketiga itu menggunakan fasilitas sekolah. Nah, terus yang kedua itu ada contoh kewajiban siswa di sekolah. Nah, jadi anak-anak itu harus tahu apa sih contoh kewajiban siswa itu di sekolah. Jadi yang pertama itu siswa harus belajar dengan rajin. Yang kedua itu menaati peraturan sekolah, menjaga kebersihan kelas. Nah, jadi anak-anak harus
contoh hak dan kewajiban di sekolah itu apa saja. Jadi selanjutnya itu ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu kita bisa belajar dengan rajin, maka kita berhak mendapat ilmu dan nilai yang baik dari guru kita. Nah, selanjutnya itu ada hubungan dan hak kewajiban. Ada yang tahu nggak apa itu hubungan hak dan kewajiban? Kalau ada yang tahu boleh angkat tangannya. Kalau nggak ada yang tahu, Ibu akan jelaskan apa itu hubungan hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban ini berkaitan dan harus dilakukan secara seimbang. Jika kewajiban dilaksanakan, hak akan diperoleh. Jadi hubungan hak dan kewajiban ini memiliki keterkaitan. Nah, jadi tadi Ibu sudah menjelaskan apa sih pengertian hak dan kewajiban, dan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, contoh hak dan kewajiban di sekolah. Jadi di sini tuh Ibu ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu bagi yang tahu boleh mengangkat tangannya ya. Yang pertama, hak adalah A. Sesuatu yang harus dilakukan, B. Sesuatu yang boleh kita terima. Terus yang ketiga itu peraturan sekolah. Yang keempat itu hukuman dari guru. Jadi ada yang tahu boleh angkat tangan jawabannya A, B, C, atau D. Nah, betul sekali jawabannya itu B. Jadi hak itu adalah sesuatu yang boleh kita terima. Nah, terus yang kedua pertanyaan Ibu itu dari berikut ini yang termasuk hak siswa di sekolah itu adalah A. Membuang sampah sembarangan, B. Datang terlambat di sekolah, C. Belajar dengan nyaman, D. Melanggar peraturan. Kalau ada yang tahu boleh angkat tangannya. Nah, betul sekali. Jadi yang termasuk hak siswa di sekolah itu adalah belajar dengan nyaman. Jadi jawabannya itu C. Mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Sebelum pelajaran diakhiri, Ibu minta satu orang untuk mengangkat tangannya dan menyebutkan apa sih itu pengertian hak dan kewajiban. Kalau nggak ada yang tahu, Ibu minta tolong dipelajari lagi ya di rumah. Nah, sebelum kita pulang, mari bersama-sama membaca doa dalam hati ya. Baik, doa selesai, kalian bisa pulang dengan berjalan teratur ya. Baik, Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.